kembali lagi yang membahas mengenai updatean terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya ke Timnas U17. Ya, memang kita ketahui bahwa Timnas U17 ini akan menjalankan tugas berat yang menurut saya, ini Piala Dunia. Karena kita ketahui Indonesia sebagai tuan rumah dan sebagai pembuktian nantinya bagaimana Timnas U17 ini mampu berkembang. Ya, menurut saya di sini ada plus minusnya ya. Plus minusnya itu tentu kita sudah tahu bagaimana minusnya. Itu persiapan timnas ya memang digenjot ya, memang saat ini belum terlalu matang karena hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai skuad terbaru atau skuad resminya. Tetapi itu tidak masalah, saya yakin sekali Coach Bima di sini akan mengusahakan dan mengupayakan secara cepat agar skema dan juga line up dan juga skuad timnas U17 ini terbentuk. Tetapi saya melihat memang drawing di sini akan dimulai tepatnya itu nanti malam, dan saya melihat kita di sini menurut saya lagi-lagi ya kita akan tergabung dengan grup berat. Mengapa demikian? Karena saya di sini melihat beberapa negara seperti Amerika, Mali, kemudian Korea Selatan, Jerman itu berada di luar grup Indonesia. Nah, di sini saya akan membongkar dan membahas detail dan terkhusus beberapa pemain-pemain keturunan di Timnas U17 di konten kali ini. Jangan lupa teman-teman ya untuk tekan tombol like-nya, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, di sini langsung saja saya membahas yang mengenai drawing Piala Dunia U17 terlebih dahulu. Nah, saya melihat Indonesia ini teman-teman itu tergabung di pot 1. Nah, di pot 1 itu ada Indonesia, Brazil, kemudian di sini ada Meksiko, kemudian Prancis, Jepang, dan juga Spanyol. Itu adalah di pot 1, dan tentu ketika kita berbicara pot 1 ini adalah negara-negara yang memang memiliki level ya yang lebih tinggi, dan Indonesia tergabung di grup itu karena kita tuan rumah. Artinya kita tidak akan bertemu Brasil, Meksiko, Prancis, Jepang, dan Spanyol. Tetapi saya melihatnya di pot 2 ini masih ada Inggris, kemudian Jerman, Mali, Korea Selatan, Argentina, Ekuador. Salah satu atau dua di antara tim ini ya, ini pasti kita akan mendapatkan lawan itu, entah itu Jerman ataupun Inggris. Kemudian di sini saya melihat untuk pot 3 itu ada Selandia Baru, Uzbekistan, Amerika Serikat, Iran, Senegal, dan juga Maroko. Ini juga tak kalah kuatnya juga. Dan di pot 4 ada Kanada, Panama, Venezuela, Polandia, Burkina Faso, dan juga New Caledonia. Nah, artinya memang di sini saya melihat antara pot 1 sampai pot 4 itu berat semua. Dan mereka pun lolosnya tuh jalur kualifikasi, bukan jalur tuan rumah ataupun hadiah dari FIFA. Artinya ini memang menjadi persiapan yang harus dimatangkan bagi Indonesia, karena saya melihat banyak sekali di sini ya, seperti Jerman, kemudian Amerika, itu mereka juga sudah melakukan training center jangka panjang. Dia sudah menyiapkan tim ini sejak lama, dan artinya Indonesia menurut saya ini juga harus segera mempersiapkan tim dalam hal ini, mengumumkan secara resmi kekuatan Timnas U17. Nah, ini adalah sisi negatifnya ya, bagaimana persiapan ini mepet. Tetapi dalam berbicara konteks sisi positif, saya melihat walaupun Indonesia ini persiapan mepet, setidaknya untuk U17 ini itu bisa kita melihat gambaran Indonesia nantinya untuk di U19, U23, kemudian timnas senior, karena mereka inilah yang nantinya akan mengisi di pos-pos atau lini-lini tersebut, dan diharapkan ada pemain yang memang menonjol di situ. Nah, kemudian saya melihat ya, walaupun lawan Indonesia itu nantinya ya ini akan bertemu seperti Inggris, Jerman, ataupun Amerika Serikat, Panama, Kanada, tetapi saya melihat di sini memang alhamdulillahnya kita ada dua pemain keturunan yang memang sudah bergabung di Timnas U17, yakni Welber Halim Jardim yang memang paspornya akhirnya selesai tuntas ya, dan disinilah dia bisa membela Timnas Indonesia nanti. Dan kemudian ada Aaron Suitella. Nah, Aaron Suitella ini untuk menjadi komposisi di Timnas U17 itu juga kita belum tentu tahu ya, atau belum resmi ya, karena memang Aaron Suitella di pertandingan terakhir pun dia juga tidak dimainkan. Nah, ini artinya jika Aaron Suitella ini tidak bisa bergabung bersama timnas ya di U17 ini,
Artinya hanya tinggal satu saja pemain keturunan yang disisakan, dan itu pun Welber ya kita ketahui jarang sekali dia mengikuti training center karena memang sibuk dengan klubnya Sao Paulo. Tetapi menurut saya tidak masalah, di sana juga memiliki jam terbang. Nah, dengan komposisi yang belum ada saat ini tonton ya, dalam artian ini komposisinya belum lengkap, belum diumumkan, kemudian ya saya yakin belum diumumkan ini ada dasarnya. Salah satunya menurut saya bagian tim ini belum padu. Mengapa demikian? Karena ya lagi-lagi ya banyak seleksi yang sudah dilakukan oleh PSSI, kemudian waktu untuk training center ini juga mepet. Jadi memang Coach Bima Sakti di sini ya memerlukan waktu yang lama. Dan di sini untung saja menurut saya, untung saja kita memiliki Dirtek yang memang fokus di U17 ya, ini Frank Wormuth ya. Dan di sini pun dengan adanya Frank Wormuth menurut saya ini sedikit membantu untuk Coach Bima Sakti, karena saya tidak mungkin lagi berbicara tentang Coach Indra dan juga Coach Shin. Kita ketahui Coach Indra saat ini fokus di Asian Games hingga akhir bulan nanti. Kemudian Coach Shin baru saja selesai tugasnya, artinya dia saat ini sedang istirahat terlebih dahulu. Tidak mungkin dirinya membantu dalam hal ini langsung terjun ke U17. Ya, ini lagi-lagi tanggung jawab pelatih bagaimana kedepannya. Yang jelas saya melihat, saya yakin sekali Indonesia ini akan tergabung di grup berat. Karena memang saya melihat bahwa setiap pot itu semuanya adalah negara-negara besar, dan ini levelnya itu Piala Dunia ya, dan mengharapkan dari track record pertandingan Indonesia melawan Barcelona Juvenil, kemudian klub Jepang, kemudian Korea Selatan, itu rentetannya itu sangat, dalam tanda kutip itu sangat belum maksimal ya, sangat buruk ya. Jadi di sini apa yang menjadi laga uji coba itu kita bisa melihat gambaran di situ bagaimana passingnya belum beres dan lain sebagainya. Tetapi ya ini masih ada waktu ya. Hasil drawing ini diharapkan nanti ya, drawing ini diharapkan akan melihat bagaimana komposisi lawan-lawan Indonesia agar pelatih mampu menganalisa lawan-lawan Indonesia. Karena jelas target PSSI di sini bagaimana bisa untuk bersaing ya di grup tersebut, di grup Indonesia nanti, dan bisa menambah jam terbang pengalaman. Yang jelas ini level dunia, jangan sampai kita ini negara besar ya, kita tuan rumah, jangan sampai kita terlalu ya, kalaupun kalah ya menurut saya tidak masalah, itu sebagai proses pembelajaran, dan kita sebagai pecinta timnas jangan terlalu berlebihan untuk menghujatnya. Mari kita dukung sama-sama di seluruh kelompok umur U17, U21, U23 dan juga senior, karena menurut saya ketika mereka berseragam Garuda di dada itu artinya mereka berjuang secara penuh ya, siapapun itu pelatihnya, menurut saya itu sama saja karena mereka juga berjuang demi nama Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan skuad yang belum ada saat ini, dalam artian belum diumumkan? Di saat drawing ini saya yakin akan bertemu dengan tim-tim kuat. Apakah kalian yakin nantinya untuk timnas U17 ini mampu bersaing di Piala Dunia U17? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.